wabarakatuh Diskom. Nah, hari ini kita itu mau membahas tentang eh, pajak pertambahan nilai yang isunya itu lagi naik ya di tahun 2025 bakalan dinaikkan sebesar 1% tarifnya. Walaupun banyak jurnalis yang mengklaim bahwa kenaikannya itu bukan 1% aja karena multiplier effect. Padahal mungkin kalau sementara ini saya tanya-tanya teman dalam di Direktorat Jenderal Pajak yang memang eh, apa berurusan langsung mengenai ini tuh sebenarnya masih tumpang tindih dan masih banyak yang perlu dipersiapkan. Jadi mungkin 1 Januari itu masih banyak yang disesuaikan lagi. Ya, sebelumnya perkenalkan saya di sini selaku pemantik diskusi kali ini. Nama saya Zaki, saya kerjanya itu di Badan Penerimaan Daerah bagian pajak kendaraan bermotor. Nah, dulu memang mendalami pajak penghasilan dan pajak secara makro lah istilahnya. Latar belakang pendidikan saya itu Diploma 3 Pajak dari Sekolah Tinggi Akuntansi Negara. Lulusnya tahun 2021 kemarin. Nah, ini kalau langsung saja ke materinya ya, karena bagi saya kalau misalnya betul-betul awam, itu kita perlu paham juga sih implikasi dari PPN 12% ini itu seperti apa sih. Nah, itu banyak konsep yang sebenarnya bisa digali lebih dalam lagi. Mau pakai pisau analisis seperti apa, tapi kali ini tuh sebenarnya saya mau pakai pisau analisis eksternalitas saja secara ekonomi. Itu lebih umum, lebih dasar, dan pintu masuknya jauh lebih banyak sih sebenarnya. Walaupun teman-teman di ekonomi yang belajar ekonomi makro biasanya juga dapat konsep tentang eksternalitas secara umum. Nah, ini yang mau dibahas adalah eksternalitas pajak. Ya, dalam konteks pajak itu kan kebijakan fiskal. Ya, mungkin sebelum semuanya dilanjutkan, itu saya mau balik lagi ke definisi awal tentang perpajakan itu apa sih hakikatnya. Jadi kalau misalnya bahasa kaku dalam hukum positif yang berlaku di Indonesia melalui undang-undang itu bisa dibilang sumbangan wajib. Uh, Tonda bahasa lainnya itu perpajakan itu adalah tarikan yang diberikan wewenangnya ke pemerintah uh, dan yaitu melalui undang-undang dari yang dibentuk oleh wakil rakyat dan disepakati sama pemerintah gitu. Jadi sebenarnya pemerintah itu kan pada dasarnya kalau misalnya kita belajar hukum filsafat hukum negara itu berdiri ya karena ada rakyatnya dulu baru sepakat membentuk yang namanya organisasi pemerintahan untuk mengatur rakyatnya dan peraturan pemerintah itu juga tidak bisa sewenang-wenang harus melalui birokrasi dan itu diwakili oleh wakil rakyat yang dipilih langsung oleh masyarakat itu sendiri dan ya itulah representasinya adalah lewat undang-undang. Nah, definisi lain dari pajak itu sendiri juga bisa dibilang sebagai bentuk intervensi pemerintah di kinerja pasar gitu. Ya, ada paham di dunia ekonomi yang namanya itu Keynesian Economics yang percaya bahwa pemerintah itu punya peran dalam membentuk sistem ekonomi atau punya peran penting untuk membentuk stabilitas ekonomi lah di masyarakat. Itu pemerintah dalam bentuk pajak itu punya fungsi budgeter, artinya dia sumber pendanaannya sama reguleran. Nanti saya jelaskan juga. Reguleran itu artinya yaitu untuk memanipulasi eh, perilaku atau tingkah laku masyarakat lewat perpajakan ini. Kok bisa sih sampai bisa meregulasi perilakunya lewat perpajakan aja, bukannya eh, regulasi itu lewat hukum yang sifatnya larangan dan kewajiban ya? Enggak.
Jadi ada juga dalam teori sosiologi yang di dalamnya juga ada psikologi kolektif, nanti ya bisa dimanfaatkan perpajakan itu dari sifat dasar manusia yang selalu tidak mau rugi dan mencari keuntungan sebesar-besarnya, itu ya bakal ngaruh di situ. Nah, daripada bertele-tele, nah ini tadi sudah saya gambarkan secara umum dari perspektif Keynesian itu kan eh sama sebenarnya. Fungsi perpajakan itu tadi ini yang eh, anggaran untuk mensubsidi kesehatan, mensubsidi pendidikan, atau membuat proyek pembangunan jalan, atau tidak membuat fasilitas pemadam kebakaran, atau tidak pos polisi untuk pengamanan publik, itu semuanya ditanggung oleh pajak yang kita bayar. Nah, nanti kita bahas nanti ada PPh, ada PPN, ada pajak bangunan, ada retribusi. Itu di jenis-jenis perpajakan. Nah, selain fungsi dia untuk menjadi sumber pendanaan, itu seperti yang saya tadi bilang, ada fungsi regulerannya. Dia mengatur harga dan konsumsi. Jadi, semisal nih, kalau misalnya Anda beli rokok atau Anda beli minuman yang beralkohol, itu biasanya ada pajaknya yang lebih. Pajak atas nikotin, untuk yang vape, cukai rokok, itu untuk membatasi, untuk mengurangi konsumsinya. Jadi karena harganya mahal, diharapkan masyarakat itu yang mengkonsumsi rokok itu bukan berasal dari orang-orang yang marginal di bawah, tetapi yang cukup itu sebagai barang luxury atau enggak barang mewah. Nah, selain itu juga ada bea impor, itu untuk membatasi jumlah barang-barang impor yang datang ke dalam negeri dan menjaga eh, produsen dalam negeri gitu. Jadi semisal nih ada barang dari Cina yang dia tuh udah manufaktur dan industrinya maju banget. Jadi cost dia untuk menciptakan satu barang, anggaplah eh, case kayak begini atau enggak buku. Dia tuh biaya untuk menciptakan satu buku atau pulpen itu jauh lebih murah dibandingkan kita memproduksi dan mendistribusi pulpen di dalam negeri. Ibarat dia kalau misalnya ngirim barang-barang. Nah, misalnya pulpennya 1.000, kita kalau misalnya produksi dan distribusinya di sini tuh 3.000, ya mending kita beli yang impor dong. Nah, bea impor itu difungsikan untuk um, melindungi lah istilahnya produsen pulpen dalam konteks ini yang ada di dalam negeri, gitu. Walaupun banyak argumennya juga kalau kayak begitu kan ya kita kan punya comparative advantage. Kalau kayak gitu ya nggak usah kita produksi pulpen dong, kita produksi yang lain yang nggak bakalan bisa diproduksi oleh Cina. Anggaplah kita eksploitasi alam aja supaya kita ya tetap bisa dapat keuntungan 1.000 dari Cina untuk mendapatkan suplai pulpen yang murah dan bagus dan sama bagusnya seperti kita produksi sendiri. Terus kita alihkan nih selisih 2.000-nya tadi ke tempat lain. Tapi ada argumennya juga, makanya kita bahas hari ini tuh tentang eksternalitas kayak gitu. Nah, selain itu juga sama kayak tadi pajak hiburan dan pajak barang mewah itu karena dia sifatnya tersier dan luxury, itu karena memang pemerintah kita punya ideologi yang condong ke sosialisme kan. Jadi dia pajaknya itu cenderung lebih dibebankan ke orang-orang yang kelas atas. Bahkan PPh kita itu sekarang per 2022 kalau nggak salah itu tarifnya 35% untuk yang punya penghasilan di atas 5 miliar dalam 1 tahun. Nah itu tidak mungkin ada yang teriak kayak begitu. Soalnya kalau masyarakat teriak dinaikin 35% kayak begitu, khusus untuk yang penghasilannya adalah em, di atas 5 miliar ya tidak mungkin teriak lah. Eh, Kayaknya kebanyakan saya jelaskan tentang fungsi-fungsi reguleran. Nah itu em, makanya fungsi ketiga saya jelaskan di sini itu adalah bisa dibilang
perpajakan ini adalah representasi idealisme politik dari pemerintah saat ini. Jadi eh, berapa besar tarif yang ditetapkan, jenis-jenis barang apa, komoditas apa saja, jasa apa saja yang dikenakan pajak itu ya artinya pemerintah tuh pengen ada perilaku tertentu terhadap eh, komoditas itu. Oh, rokok dia pajakin, dia cukai, dia kenakan cukai. Artinya pemerintah tuh pengen supaya konsumsinya dikurangin, bukan semata-mata untuk em, melakukan pelaksanaan proyek atau mensubsidi atau enggak pelayanan umum, enggak. Ini memang pure em, untuk membatasi itu. Tapi sebenarnya eh, fungsi untuk mengatur harga dan representasi idealisme itu sebenarnya sama saja. Tapi kadang banyak orang yang belum begitu bisa mengaitkan dua hubungan itu. Seakan-akan mengatur harga itu bisa seenaknya tanpa kompas politik apapun. Jadi ya kita lanjut aja. Nah, apa sih yang dimaksud sebagai eksternalitas itu? Nah, eksternalitas itu secara umum bisa diartikan sebagai segala bentuk konsekuensi yang berasal dari kegiatan ekonomi, baik itu melalui industri ataupun kebijakan tadi. Jadi, eh, kayak misalnya tadi ada kebijakan untuk menerapkan cukai rokok. Eksternalitasnya apa? Ya, atau enggak, ada industri rokok nih, industri rokok hidup, jalan, atau enggak eksis. Apa sih eksternalitas dari industri rokok? Eh, Mungkin sekilas konsumsi nikotin di masyarakat akan meningkat. Tetapi di saat yang bersamaan asap rokok yang menjadi penyebab gangguan kesehatan pernapasan itu risikonya naik, itu otomatis akan meningkatkan biaya kesehatan. Jadinya eh, biaya di dalam mengkonsumsi rokok itu tidak selamanya sama dengan biaya cukai plus biaya produksi dan dari rokok itu sendiri. Bisa jadi juga harus diinternalisasikan biaya kesehatan, biaya lingkungan itu. Nah, itu makanya eksternal itu adalah biaya eksternal atau enggak value eksternal yang belum diinternalisasikan dalam satu komoditas atau dalam satu kebijakan tertentu itu dinamakan eksternalitas atau enggak sesuatu yang ada di luar itu. Dia juga bisa diartikan sebagai biaya, bisa juga enggak selalu harus dalam biaya. Keuntungan juga bisa menjadi salah satu contoh eksternalitas yang sepenuhnya tuh belum bisa dimasukkan dalam perhitungan kebijakan atau enggak ya valuation secara ekonomik lah. Eh, Contohnya apa? SDM. Eh, ada seseorang yang memutuskan untuk membuka sekolah atau industri pendidikan di tempat terpencil. Dia menggaji orang-orang dari luar kota dengan gaji yang layak, dia memberikan fasilitas yang layak. Pokoknya banyak orang-orang yang eh, relatif cerdas itu bersedia untuk mengajar di tempat terpencil itu. Konsekuensinya atau eksternalitas yang terbentuk itu apa? Otomatis ada transfer knowledge yang terjadi di daerah itu. Kemudian yang terjadi adalah ya kreativitas dan inovasi itu bisa meningkat di daerah itu. Bisa jadi mereka melakukan kegiatan ekonomi yang jauh lebih produktif atau enggak mereka memproduksi barang-barang yang bisa meningkatkan taraf kualitas hidup mereka atau enggak kesejahteraan mereka secara umum. Jadi itu adalah eksternalitas dari industri atau enggak kebijakan dalam konteks pendidikan. Nah, itu. Jadi tidak selamanya dia artinya adalah biaya ya. Dia bisa jadi keuntungan atau enggak positive value secara net. Nah, ini review juga sih untuk memperdalam. Jadi tadi eksternalitas yang mendatangkan keuntungan itu biasa dikenal sebagai positive externality kalau bahasa Inggrisnya, eksternalitas positif. Yang paling mudah itu sebenarnya ya pendidikan, akses ke pendidikan atau enggak
kesehatan kesehatan yang terjangkau juga bisa jadi eksternalitas yang positif. Kenapa? Karena kesehatan itu ketika masyarakat sehat, masyarakat bisa jadi produktif, masyarakat bisa beroperasi secara umum, mereka itu bisa ya menghasilkan nilai-nilai ekonomis lagi. Jadi bisa dibilang kesehatan yang teranu tuh sebagai eksternalitas positif. Transparansi keuangan dan permodalan dan mudahnya akses ke sana juga itu termasuk eksternalitas positif. Jadi banyak kan di aplikasi-aplikasi online itu yang eh, eh, jualan jasa, dalam artian mereka itu menyediakan jasa kemudahan untuk berinvestasi seperti bibit, seperti eh, apalagi peluang. Ya banyak-banyak lah juga kayak sekuritas yang membuat aplikasi mobile tuh. Jadi kita bisa investasi saham, beli saham itu jadi jauh lebih mudah. Walaupun sebenarnya secara filosofis masih bisa dikaji lagi apakah ini eksternalitas positif atau negatif. Karena banyak yang jadinya menjadikan pasar permodalan itu sebagai ladang judi baru. Karena mereka tidak begitu memahami kinerja eh, fluktuasi harga dari persahaman. Dan ya makanya di sini peran transparansi itu sangat penting. Terus untuk eksternalitas negatif itu ya banyak sebenarnya kayak rokok, terus pengelolaan limbah sampah dari industri yang tidak bertanggung jawab, aktivitas penambangan yang tanpa disertai reklamasi atau enggak, em, perawatan lahan pasca tambang itu bisa jadi merusak potensi anu lah potensi kehidupan masyarakat yang lain di situ. Jadi ya biasanya perusahaan tambang yang datang ke daerah tertentu itu sudah bisa mengkonsolidasikan dengan masyarakat setempat. Mereka biasanya ngasih MOU bahwa pekerjaannya itu berapa persen, sekian persen, orang-orang teknisnya akan direkrut di daerah-daerah setempat. Tapi ya tidak ada yang belum ada yang bisa menghitung eksternalitas dari kerusakan lingkungan karena yaitu bagaimana menghitung kerusakan lingkungan. Masih banyak yang bertanya-tanya tentang itu. Carbon pricing sekalipun juga sampai sekarang belum ada yang bisa memecahkan itu. Padahal Indonesia adalah tempat carbon capture. Mereka tuh banyak banget menangkap karbon yang dihasilkan oleh negara-negara OECD sama global North lah istilahnya. Tapi mereka tidak dapat eh, kompensasi yang tepat untuk tetap mempertahankan hutan dan lahan gambutnya. Nah, ini ada konsep yang perlu anu juga sih terkait dalam konteks perpajakan, terkait dead weight loss. Saya tidak tahu juga apa apa arti bahasa Indonesianya. Tapi dead weight loss ini itu sebenarnya sama seperti eksternalitas. Tapi saya tidak bisa langsung serta-merta bilang ini eksternalitas positif atau negatif karena dead weight loss ini itu sifatnya netral. Nah, sama seperti tadi kan kalau misalnya kita memajaki barang-barang tertentu yang punya eksternalitas negatif, itu ya bisa jadi malahan membawa eh, membawa dampak yang positif bagi kita. Tetapi kalau misalnya kita juga menyamaratakan semua barang itu, baik itu pendidikan ataupun rokok itu disamakan, sama-sama kena 10%, 12%, berapapun lah tarifnya itu. Maka bisa dibilang ya dead weight loss-nya itu semakin besar gitu. Jadi konsepnya adalah semakin besar tarif pajak yang dipungut oleh pemerintah, oleh organisasi setempat, oleh ya pemerintah. Itu maka dead weight loss yang terjadi atau ndak inefisiensi dari pasar yang terjadi itu makin gede. Maksudnya apa? Jadi surplus kebahagiaan atau surplus um, atau enggak gini lah intinya. Jadi ketika ada ini jelas saja ya.
Jadi ketika ada pajak, otomatis harganya itu akan bergeser, bergeser. Dia jadi lebih mahal, naik ke atas sini. Jadi konsumen itu cuman bisa membeli di sini dan produsen juga otomatis ya cuman bakalan ngejual sesuai dengan kebutuhannya konsumen. Jadi cuman di sini aja yang mereka produksi. Jadi ada kehilangan surplus sebesar kotak ini karena ada pajak dan konsumen kehilangan sebesar kotak ini dari kuantitas. Anggaplah buku. Ya, misalnya ini buku dipajekin. Ya bukunya otomatis akan kuantitasnya berkurang. Dia akan bergeser ke kiri dan harganya tuh akan naik ke atas kayak gini. Jadi em, gimana ya? Dan ini kotak ini tuh sebenarnya adalah luasan jumlah pajak price kali anu kan kalikan eh, kuantitas barang, komoditas barang. Jadi harga per barang kalau totalnya mau berapa ya dikali aja. Jadi luasan. Ini kan fungsinya dia ndak begitu anu kan kurva demand-nya ndak begitu linier. Jadi kalau misalnya mau menghitung deadweight loss-nya ini bisa pakai integral dari sini titik nol ini ke sini dikurangi integral dari fungsi kurva supply sini. Ini luasan ini dari sini ke sini. Ini area ini mana ya? Area ini dikurangi area ini. Area ya ini. Ini dapat nanti dapat ini kan dapat ini dapat iya dapat sini. Ya, intinya begitulah. Susah juga jelasinnya. Ya itu kalau mau misalnya mau dihitung dead weight loss. Tapi dead weight loss ini secara konsep itu artinya inefisiensi yang terjadi. Jadi ketika ada pajak intinya tuh, ya otomatis kuantitas barang, jumlah barang tuh bakalan berkurang peredarannya di pasar. Dan itu dikarenakan karena daya beli masyarakat itu berkurang. Dia bergeser dari sini itu ke sini. Jadi bukan produsennya yang bermasalah, tapi produsennya ngapain aku produksi banyak-banyak. Cuman kalau misalnya yang terserap itu di masyarakat cuman sekian, ya sudah dia produksinya sekian. Tapi karena harganya di sini dan konsumennya tuh cuman bisa afford di sini, ya otomatis ya itulah. Chain reaction yang terjadi dari perpajakan. Tapi bisa jadi positif kalau misalnya dead weight loss ini tuh digedein di barang-barang yang punya eksternalitas negatif besar, kayak misalnya rokok, atau ndak minuman keras, atau ndak hiburan malam ya. Sekiranya itu bisa meningkatkan ya angka punya korelasi lah dengan angka kriminalitas dan hal-hal lain lah istilahnya. Nah ini setelah ada konsep dead weight loss itu ada distorsi pasar. Nah ini distorsi pasar nih sebenarnya mirip-mirip aja sama eh, konsep dia tuh efek lanjutan lah. Bukan efek lanjutan sih, efek yang terjadi secara bersamaan karena adanya inefisiensi di mekanisme pasar gitu. Jadi distorsi pasar itu eh, ada banyak sih bentuknya gitu. Nah. Bisa dalam bentuk harganya yang miring atau enggak jumlah elastisitasnya yang tiba-tiba berubah kayak misalnya di sini. Ini elastisitasnya kan berubah. Jadi dia eh, punya banyak variabel distorsi yang harus diperhitungkan lagi sih. Jadi market distortion ini sangat dipengaruhi sama sosial kebudayaan masyarakat sih sebenarnya.
Jadi apa sih yang di value atau enggak, apa sih yang dianggap penting oleh masyarakat itu sendiri. Kalau misalnya kayak begini, apa ya? Ini biasanya sih bahan-bahan sekunderi kayak bahan ya ini kurva konsumen dari bahan-bahan sekunderi kayak misalnya HP, mobil, ya HP lah, teknologi lah, laptop. Nah, ini kalau misalnya hidup tanpa itu pun enggak masalah. Kalau tapi dia tetap dibutuhkan lah. Jadi ketika dia di harga tertinggi tertentu, dia tetap masih banyak demand-nya di sini di konsumennya. Tapi semakin banyak dia beredar di pasar karena kemampuan produsen itu tinggi, ya dia ndak begitu terpengaruh sama harga. Ya dia tuh tetap segitu-segitu aja gitu yang dia beli. Ya intinya begitulah. Jadi distorsi pasar ini itu erat hubungannya sih sama eh, political perspektif secara kolektif dari masyarakat gitu. Jadi kalau misalnya mau membuat masyarakat itu punya pandangan yang ya ini anu aja sih parameter aja, bukan bukan satu metode atau enggak satu konsep yang terlalu. Nah, daripada terlalu eh, ngawang-ngawang udah membahas tentang konsep seperti itu, saya mau coba lebih dekat lagi sih dengan isu yang beredar di tengah-tengah masyarakat terkait PPN 12% ini. Jadi eh, kenapa sih PPN 12% itu banyak yang goreng istilahnya, banyak yang menaruh perhatian di situ. Karena memang eh, PPN itu sifatnya dia dibebankan ke konsumsi dan sifatnya itu mereka netral. Nah, ini saya jelaskan satu-satu aja. Di pajak penghasilan itu dibebankan secara subjektif kepada warga berdasarkan income atau penghasilan yang mereka hasilkan selama setahun. Jadi kalau misalnya penghasilan Anda setelah dikurangi PTKP-nya 54, tapi anggaplah 60 juta dalam setahun, artinya Anda tidak akan dipajakin kalau misalnya penghasilan Anda di bawah 5 juta itu ya udah ada tarif kena PTKP semua. Tapi kalau misalnya di atas itu ada tarif. Ini saya searching juga. Nah, ini 54 juta. Ini tarif baru. Jadi eh 60 juta pertama di setelah 60 juta 60 juta pertama setelah 60 juta yang tidak kena pajak itu akan dikenakan tarif 5%. Berapa tuh? 1/20 dari 60. Ya 3 juta mentok. Tapi kalau bracketnya semakin tinggi, siapa yang penghasilannya dalam satu tahun 5 miliar? Yaitu dia dapatnya bracketnya 35% gitu. Jadi semakin tinggi penghasilan Anda dalam satu tahun, itu akan direkapitulasi lah istilahnya. Nanti bracket-bracketnya disambung. Nah, kalau misalnya mau perhitungan ini rincinya, nantilah pendapat. Karena kita mau fokus di PPN sebenarnya. Jadi dia tuh subjektif. Artinya apa? Artinya tuh dia menekankan pada subjeknya, kemampuan subjeknya, atau enggak sifat karakteristik dari subjek itu. Seberapa mampu sih dia? Ya semakin mampu dia, semakin tinggi bracketnya, semakin banyak kontribusi yang harus dia berikan ke ke negara, anggaplah negara. Nah, kemudian pajak yang proporsinya itu di setiap negara itu gede adalah PPN. Ya PPN ini sifatnya memang ya pajak yang paling adil sih. Jadi semakin banyak Anda mengkonsumsi barang, termasuk kayak misalnya aqua botol ini yang didapatkan dari kantor di dalam, itu ya sama, semua orang dapat potongan itu. Mau Anda miskin, mau Anda kaya. Sekilas terlihat adil, tapi kalau misalnya kita gali lebih dalam,
Semisal Anda tuh udah punya penghasilan 1 juta sebulan dan kebutuhan Anda, belanja kebutuhan Anda itu 900.000 dalam sebulan. Artinya apa? Anda cuma punya 100.000 untuk ditabung. Atau Anda cuma bisa punya 100.000 untuk diinvestasikan ulang. Sementara yang punya penghasilan 10 juta dalam 1 bulan dengan jumlah kebutuhan yang sama, 900.000 1 bulan. Anda kualitas hidupnya, taraf hidupnya sama lah, 900.000. Tapi mereka tuh punya 9.100.000 untuk diinvestasikan ulang. Entah mereka mau jualan apa, kayak mau jualan apa. Jadi, atau enggak mau liburan kemana. Itu eh, agak aneh kalau misalnya pajak yang harus mereka bayarkan tuh sama gitu. Nah, sama-sama anggaplah 100.000 sebulan. Ya kalau kayak begitu, eh, oke oke, anggaplah 10% per bulan pajaknya. 10% dari 1 juta 100.000. Nah, biaya hidupnya 900.000. Habis dong, dia nggak bisa konsum anu aja. Cuman bisa bertahan hidup bulan ke bulan aja. Tapi kalau misalnya yang em, 10 juta, 10% juga 1 juta kan artinya pajaknya. Biaya hidupnya 900.000. Jadi dia perlu menghabiskan setiap bulan 1.900.000. Masih ada 8.100.000 untuk dia habiskan. Nah ini yang dirasa tidak adil. Kalau misalnya eh, pajak itu dibebankan atas konsumsi. Nah itu beda cerita kalau misalnya yang dikonsumsi itu adalah barang-barang yang mewah. Nah itu yang diargumentasikan oleh Bu Sri Mulyani dalam pers. Eh, 12% ini yang dikenakan cuma barang-barang mewah aja, tapi terakhir oleh bagian humasnya dikonfirmasi belum ada kelanjutan. Anu, saya, saya pribadi sih harapnya eh, nggak begitu mendadak ya supaya teman-teman di swasta itu bisa mempersiapkan dan memproyeksikan berapa sih perubahan harga yang harus mereka lakukan gitu dan masyarakat bisa eh, lebih lebih anu dengan itu. Tapi memang karena berhubung ada pergantian kepemimpinan kan jadi teman-teman mungkin berharap ada keringanan atau ada perubahan lagi untuk peninjauan seperti itu. Nah, ini selanjutnya ada jenis pajak yang namanya pajak kekayaan. Jadi agak-agak berbeda sih, tapi agak mirip juga. Jadi bukan berdasarkan konsumsi atau bukan berdasarkan penghasilan setiap bulan, dia tuh berdasarkan kekayaan yang kamu punya. Berapa sih ukuran tanah kamu? Berapa sih jumlah baju kamu? Berapa sih eh, nilai rumah kamu gitu, nah asetnya PBB, pajak bumi bangunan itu dipajakinnya di situ. Tapi kadang eh, pajak bumi bangunan ini tuh agak tricky juga ya, karena tidak semua orang punya kompetensi yang sama dalam mengelola tanah. Kalau misalnya pajak kekayaan atau pajak tanah atau kekayaan itu terlalu ditinggikan, ya orang-orang yang kelas di bawah tidak akan pernah menguasai satu tanah. Jadi, nah oke, saya rincikan aja lah pengibaratannya. Jadi ada orang yang punya warisan tanah 2 hektar dari kakek buyutnya yang tidak punya keluarga sisa lagi, cuman dia. Tapi karena pendidikannya itu tidak begitu tinggi dan dia juga tidak punya uang cash untuk mengelola itu, untuk investasi ulang, untuk membiayai orang apa segala macam, dia itu malahan eh, terbebani sama pajak terhutang yang ditimbulkan atas tanah yang dia wariskan itu. Jadi mau tidak mau dia menjual sebagian kekayaannya kepada si kaya gitu. Jadi bisa dibilang banyak lah implikasinya kalau misalnya pajak kekayaan ini terlalu ditinggikan.
agak ribet juga kalau misalnya diperhitungkan secara detail. Jadi kita lanjut aja karena mau fokusnya di PPN sebenarnya. Terus ada retribusi. Retribusi ini tuh banyak di, di teman-teman ya sepakat lah retribusi itu bukan pajak, bilangnya penerimaan negara bukan pajak. Jadi pelayanan-pelayanan kayak misalnya STNK atau enggak parkir atau enggak apa atau enggak kir itu pelayanannya ditarik sesuai undang-undang yang disepakati lokal atau daerah atau kabupaten atau kota itu atas pelayanan umum yang disediakan oleh pemerintah itu sendiri. Jadi kayak jualan jasa lah, jasa pemerintah lah. Dan memang biayanya itu untuk melakukan itu, kayak misalnya biaya perizinan untuk membuat usaha, biaya perizinan ini itu, mendirikan bangunan segala macam. Ini memang harus ada investasi itu sih, karena memang kan biasanya yang ingin melakukan perizinan itu memang dari awal sudah punya modal dan ya kayak gitu. Ada permasalahannya ketika retribusi terlalu tinggi, jadinya ya orang tidak mau mendirikan bangunan, tidak mau berusaha, jadinya tidak ada aktivitas ekonomi lagi yang melibatkan pemerintah, jadinya gitu gitu. Kalau tidak masuk akal. Nah ini sih analisis dari masing-masing pajak. Pro kontranya apa? Kalau pajak penghasilan itu dia eh, memang paling sering dirasa sebagai pajak yang paling adil selama dia masih menerapkan tarif progresif. Maksudnya adalah semakin tinggi penghasilan Anda, semakin besar bracketnya. Karena di beberapa negara kayak, kalau nggak salah dulu di Amerika tuh regresif malahan. Semakin kecil pendapatan kalian, ya semakin besar pajaknya, tarif pajaknya. Argumennya apa? Ya biar orang-orang tuh ndak malas kerja. Biar orang-orang tuh tetap tetap produktif kayak gitu. Jadi eh eh, kalau misalnya masih progresif, dia tuh dirasa yang paling adil. Tapi di sisi lain dia tuh paling sulit untuk diterapkan. Kenapa? Karena dia paling sering juga digelapkan dan ekonomi informal juga masih belum banyak yang terintegrasikan. Penghasilan itu susah penegakan hukumnya. Intinya seperti itu. Dan kemarin juga sudah ditinggikan juga sih yang bracketnya sampai 35%, tapi saya jauh lebih sepakat lagi kalau misalnya kayak misalnya 10M dikasih bracket lagi 40%, 50% kalau misalnya ada penghasilan yang di atas 10M kayak begitu kan. Tapi ya balik lagi, memang biasanya penegakannya itu dan konsolidasinya di DPR yang memang sangat berdekatan dengan pemilik modal itu agak susah untuk menerapkannya. eh Ya intinya begitulah. Kita juga masih kekurangan orang-orang kompetitif sama orang-orang yang punya kompetensi tinggi lah di dalam negeri yang bisa menciptakan nilai dalam 1 tahun 10M. Jadi kalau misalnya semuanya dipajakin kayak begitu, insentif orang luar yang ingin berdiaspora ke Indonesia untuk mengabdi atau enggak untuk argumennya ada yang bilang kayak begitu. Kalau misalnya pajak perorangan atas penghasilan terlalu ditinggikan, ya orang-orang yang dari luar mau datang ke sini untuk sekedar tinggal atau enggak ya men-sharing ilmunya akan semakin sulit. Tapi itu argumen apologetis sih sebenarnya. Tapi ya nantilah dibahas kapan-kapan. Terus ke terkait PPN atau Value Added Tax, ada juga yang GST, Good and Service Tax. Itu dia relatif lebih mudah untuk ditarik karena dia berdasarkan transaksi formal. Jadi setiap mall, setiap pembelanjaan di mall, transaksi di bank, transaksi di eh, airport, di stasiun, di manapun lah yang memang
izinnya sudah jelas, pencatatannya sudah rapi, itu lebih enak. Karena memang sistemnya di dunia memang kayaknya sama semua. Ada konsep PKP, pengusaha kena pajak, ada PK dan PM, pajak masukan dan pajak keluaran. Jadi PPN ini untuk pengusaha, dia tuh tugasnya cuman memungut aja, memungut, menyetor dan melaporkan sebenarnya. Jadi ibarat nih, dia memproduksi baju, dia beli kain kena PPN. Tapi itu nanti PPN yang di kain itu dia bisa kreditkan dalam bentuk pajak masukan. Dan ketika dia jualan, dia wajib narik PPN 10% dari uh, nilai penjualan mereka. Nah, itu pajak keluaran yang wajib disetorkan. Nanti di akhir direkapitulasi, PK dikurang PM. Dan nanti di stock of name juga, makanya PKP, pengusaha kena pajak itu biasanya orang yang punya omsetnya yang gede. Dan ketika ada orang yang punya omsetnya gede, dia ndak mengajukan diri sebagai PKP, itu ada biasanya petugasnya yang memberitahu ini akan dikukuhkan sebagai PKP secara jabatan. Dan kalau misalnya sudah dikukuhkan sebagai PKP atau pengusaha kena pajak secara jabatan atau tidak secara arbitratif oleh petugasnya, kemudian dia tidak melakukan tugasnya sebagai pemungut, penyetor, dan pelapor, ya otomatis ada konsekuensi hukum di situ. Jadi mekanismenya sebenarnya memang pal- konsumen paling akhir atau enggak, bukan pengusaha kena pajak yang memproduksi itu yang menanggung PPN itu. Tapi biasanya orang yang retail sekalipun itu mereka tetap sih pakai PKPM gitu nah, dengan harga grosir. Dan sekalipun toko kelontong yang jualan di situ tuh mungkin sudah menginternalisasikan PPN. Jadi PPN yang dia bayar dari perusahaan retail atau enggak perusahaan grosir yang jualan grosir dengan harga itu sudah ada PPN-nya di situ. Kemudian dia masukkan sebagai HPP atau harga pokok penjualan. Jadi memang PPN ini pajak yang sangat halus, yang sangat gampang lah sebenarnya buat petugasnya untuk menarik. Nah, untuk terus selanjutnya pro kontra dari pajak kekayaan atau pajak atas aset ini debatable sekali sih sebenarnya. Eh, karena memang sangat berpengaruh sih ke kebebasan individu untuk berusaha dan memiliki lahan. Tadi ambil contoh lah. Istilahnya orang punya lahan yang diwariskan dari kakek buyutnya, dia ndak punya cash, ndak punya apa, ujung-ujungnya harus menjual itu untuk bisa melunasi pajak terhutang yang 3 tahun lalu, 2 tahun lalu, yang diakibatkan oleh lahannya itu sendiri. Ya mungkin dia dapat keuntungan sedikit di situ, tetapi ujung-ujungnya dia ndak punya tanah yang seluas kemarin. Dan biasanya kekayaan atau aset eh, yang dipajakin itu erat hubungannya sama pemerintahan yang otoritatif gitu. Nah, biasanya tanah-tanah itu lebih condong ingin dikelola oleh pemerintah, tapi pemerintah kita baik apalagi yang lokal itu baik provinsi maupun kabupaten masih belum atau kota itu belum punya strategi atau model pengolahan lahan yang betul-betul optimal lah istilahnya. Jadinya ke, eh, sementara ini pajak kekayaan dalam bentuk PBB kah, dalam bentuk apa itu masih kecil di Indonesia. Dan memang penting sih kalau misalnya masih negara berkembang tuh seperti itu modelnya dan ingin meningkatkan ekonomi. Terus untuk sifatnya dari retribusi atau ya eh, tol juga itu project base dan itu termasuk retribusi juga sih. Jadi kalau misalnya kalian lewat tol itu kan membeli jasa jalanan yang bagus kalau misalnya di kota-kota. Nah, itu juga termasuk retribusi. Walaupun sebenarnya yang awal-awal mengelola itu biasanya masih swasta. Tapi nanti
entah itu setelah 20 tahun, setelah 30 tahun, pasti bakalan dikembalikan ke pemerintah yang melakukan MOU um, dengan pengada pengada jalan itu, jalan tol itu. Nah, dan memang potensinya rendah sih. Terus kita fokus ke PPN-nya lah dalam ya ini saya sebut di studi kasus. Nah, memang kalau kita lihat tarif PPN di Indonesia, kalau misalnya memang diberlakukan di 2025 itu, kita jadi salah satu yang tertinggi memang ya di Asia Tenggara. Sama besarnya sama di Filipina. Dan realisasinya itu cuman 209 eh, apa ini, ribu US dollar kalau nggak salah. Realisasinya 12%. Tapi memang karena GDP atau enggak apa gross domestic product kita tuh masih rendah ya pasti masih kalah sama Singapura yang begitu besar lah sudah GDP-nya dan FDI-nya. Walaupun dia tarifnya cuma 9%. Tapi ironisnya Thailand yang memang fokus di pariwisatanya saja itu dengan PPN 7% itu sudah bisa dapat banyak sih. Ya masuk akal aja karena turisnya kan banyak. Walaupun di Indonesia itu PPN untuk turis khusus, seingat saya bakalan dikembalikan kalau misalnya mereka minta restitusi di bandara. Itu bisa dapat. Misalnya mereka di bandara-bandara internasional tuh biasanya dapat. Nah, terus pajak ini atau apa yang ditarik atau dibebankan ke masyarakat dalam bentuk pajak ini tuh dialirkannya kemana sih? Nah, ini ada data dari yang ngelahirin ini ada data dari Good Stats lah istilahnya. Bagaimana sih skema penganggaran pemerintah Indonesia di tahun 2025 APBN-nya? Nah, ya seperti dilihat dan nggak jauh-jauh dari perkiraan sih memang. Ya, Kemenhan sebagai pemersatu dan yang mempertahankan eh, institusi nasionalis atau mau nggak mau memang yang paling besar untuk bisa mengkonsolidasikan itu semua. Terus penegak hukumnya juga besar. Ini bisa digabung jadinya itu besar betul. Padahal mirip-mirip aja. Terus untuk pembangunan udah sama aja kayak tahun lalu. Yang paling signifikan tuh kalau nggak salah pendidikan ya 50% deh kalau nggak salah. Kok kok mana pendidikan? Kemen Kemen Saintek. Oh, enggak ada ya? Enggak ada kenaikan ya? Oke. Salah data berarti aku. Oke. Nah, ini masing-masing kementerian sekian. Yang paling signifikan Kementerian Kesehatan sih mungkin untuk sosialisasi anu ya, makan siang bergizi sekarang namanya, bukan makan siang gratis. Makan siang, makan makan bergizi. Oh, ini belanja berdasarkan fungsinya. Pendidikan memang yang paling tinggi. Tapi bukan di Kemenristek sih yang ditinggikan. Sepertinya malahan pendidikan di Polri dan pendidikan di Kementerian Kesehatan yang ditinggikan ini. Karena kan 2% dari 120 ini kan tetap aja tinggi. Ya 2,4 M sendiri. Sementara ini 4%, kalau misal sekalipun 4% ya tetap tetap 2 M juga. Ya, intinya seperti itulah. Di sini berdasarkan fungsinya ya tetap 59% pendidikan yang paling signifikan. Entah itu dalam bentuk LPDP kah, tapi kayaknya LPDP sama aja sih. Kayaknya sih pelatihan dan balai uh, bimbingan teknis buat teman-teman di dalam kementerian ini sih.
Nah, alasan kenaikan PPN 2025 dari data dari wawancara yang dilakukan jurnalis Good Start itu ya sama sih sumbernya ini. Ini tuh tarif dinaikkan supaya naik eh, di kisaran kompetitif seperti negara-negara OECD yang memang itu rata-rata tarif VPN-nya 15,4% gitu. Tapi ya gimana ya? Kalau misalnya nantilah dibahas. Terus alasan kedua itu menjaga momentum pasca COVID. Ya justru aneh sih. Orang lagi susah konsumsi, malah ditekan biaya anunya. Terus ini sih yang paling masuk akal sih ini. Membiayai proyek Quick Wins Asta Cita 8 Cita. Ya sebenarnya kalau saya baca-baca sekilas kemarin itu proyek Quick Wins Asta Cita tuh dalam kertas, di atas kertas tuh bagus. Tapi untuk implementasinya masih sangat bisa dipertanyakan. Ini proyeknya siapa yang garap nanti gitu. Tapi nantilah kita coba gali lagi bersama-sama. Nah, ini tinjauan kritis yang beberapa poin yang sebenarnya pengen saya angkat dan ulas buat teman-teman pahami. Nanti kalau misalnya mau dikomentarin, enggak apa-apa. Atau enggak mau ngajukan pertanyaan juga enggak apa-apa. Atau enggak mau ngasih tambahan, atau enggak koreksi, silahkan. Apa aja sih yang bisa dipertimbangkan ulang dalam kebijakan PPN ini? Ya, walaupun tax tax bracket yang tadi saya bilang yang di atas penghasilan 5 miliar itu kena 35%. Dari tahun lalu ternyata. Dari 2023 itu barusan dinaikkan tahun ini. Itu saya enggak pikir gitu nah kalau misalnya kenapa enggak dinaikkan juga ini tanggung sampai 40 atau bracketnya sampai 50% untuk yang 10 atau enggak 20 miliar karena memang eh teman-teman di dalam malahan bahas PPS atau enggak tax amnesty, pengampunan pajak. Jadi orang-orang yang menggelapkan kekayaannya dia atau enggak penghasilannya dia itu boleh mengungkapkan kekayaannya. Nih saya ada aset di sini atas nama dia supaya Anda ini atas nama ini. Itu enggak kena pajak atau enggak ada pengurangan pajaknya lah. Atau enggak kena pidana lah. Tapi saya enggak tahu juga lah itu kayak gimana nanti skemanya PPS itu. Tapi kemarin yang tax amnesty kemarin memang sampai penghilangan pidana sih yang tahun 2014 kah kalau nggak salah. Ya, 2014. Ada 3 gelombang kalau nggak salah itu. Ya senang-senang lah orang-orang yang punya kekayaan banyak tapi disembunyikan. Nggak kena pajak, terus bersih. Dia bisa mewariskan itu ke anak-anaknya. Dia bisa mereinvestasikan itu ke perusahaan legalnya. Enak jadinya. Dan ya ini PPN 11% dari 2022 memang sudah naik secara progresif sih. 2022 naik dari 10 ke 11. Tapi perlu dipahami bahwa dari trennya 2019 ke 2024 walaupun ada COVID ya, itu kelas menengahnya turun dari 2023 sama 2024 tuh yang paling jelas malahan. Nggak tahu, ada yang bilang itu karena ada yang menyimpan, ada yang eh, panik, eh, dia menyimpan asetnya, nggak tahu kenapa disimpan, ditarik, jadi dia beku. Jadi orang-orang tuh peredaran anunya tuh berkurang, bisa dibilang juga eh, ya aliran uangnya macet, sehingga orang-orang tuh merasa sulit dapatkan pekerjaan, sulit mendapatkan uang, sehingga relatif biaya hidup terkesan mahal gitu. Apalagi memang kan eh, saya nggak tahu juga lah untuk kebijakan moneter ini di inflasi itu harusnya
ditekan juga sih seharusnya ya, eh gimana ya, di intinya ada indikasi biaya hidup mahal lah dan lapangan pekerjaan sulit selama 2023 dan 2024 intinya. Saya juga nggak bisa anu ini. Terus tapi poin utama yang pengen saya angkat tuh sebenarnya terlepas dari kenaikan PPN atau enggak, budget yang teman teman-teman di pemerintahan miliki itu adalah proyek atau enggak anunya tuh buat apa? Apakah eh, cost benefit analisisnya tuh sudah tepat gitu nah. Apakah memang makanan bergizi ini tuh betul-betul di diperlukan atau seperti apa? Narasinya mau dibawa kemana? Proyeknya siapa yang mau garap? Ya kayak gitu. Karena selama ini yang saya tangkap dan selama pengalaman kerja saya di dalam, transparansi dalam penyelenggaraan pelayanan publik itu sama sekali belum optimal dan sangat bisa ditingkatkan lah. Saya kerja di Samsat, ini ya tahu sendiri seperti apa anunya untuk biaya balik nama, walaupun istilahnya masih gratis, tetapi di dalam tetap dipungutin. Jadi ya itu otokritik lah buat institusi tempat saya bekerja. Saya juga nyari temen untuk sekiranya bisa mengawal pelayanan-pelayanan publik sama penyelenggaraan proyek pemerintah lah, yang betul-betul harusnya transparan dan masyarakat seharusnya bisa menuntut itu. Jurnalis juga sebenarnya bisa lebih gaung lagi lah. Tapi saya juga nggak mau menyalahkan jurnalis sih, tapi karena masyarakat belum punya minat untuk mengkonsumsi kualitas jurnalisme yang begitu tajam gitu nah, atau enggak yang evidence based policy-nya itu betul-betul terlihat jelas. Nah, ini ada anu juga sih. Saya mau disclaimer juga lah istilahnya karena kan saya punya bias heuristik yang erat dengan pekerjaan saya. Pekerjaan saya tuh fokusnya gimana caranya kita mendatangkan pendanaan. Saya ini kayak fundraiser dari pemerintah. Pokoknya gimana sih caranya dapat duit dari perpajakan ke masyarakat? Bagaimana sih caranya pajak ini jadi lebih mudah pelayanannya, lebih terjangkau, lebih mudah diakses, lebih masyarakat lebih senang buat bayar pajak lah istilahnya. Ini berakibat buruk juga sih ke teman-teman yang sebenarnya malah bakalan kena dampaknya dari PPN yang bakalan diterapkan di tahun depan nanti kalau memang jadi. Jadinya ya daya beli otomatis pasti turun dan ya saya nggak tahu apakah bakalan diperbanyak M2-nya atau apa. Tapi eh ini saya mengajak teman-teman aja buat lebih memelototi lah proyek apa sih yang dijalankan gitu nah dan menuntut transparansi dari institusi-institusi yang ada gitu. Nah, ini eh ada artikel yang tahun ini ya, baru berapa bulan? 3 bulan, 5 bulan lah, 5 bulan. 5 bulan lalu itu eh dengan bangganya, dengan senyumnya ini foto Pasano hasil BPK, eh, laporan keuangannya tidak bebas dari kesalahan, intinya tuh itu bahasa Inggris. Tapi ya masih bangga gitu lah di dalam. Karena memang dari eh, konteks nasionalisme, kekuatan politik yang ada di dalam eh, teman-teman penegak hukum, ya intinya yang berkutat di negara, di penegakan hukum, pembentukan hukum dan ya segala macam lah yang berkaitan dengan hukum,
itu biasanya memang punya kedekatan yang jauh lebih dekat ke kekuasaan karena mereka yang memegang narasi nasionalisme itu seperti apa. Kultur sosiokultur yang mau dibentuk di masyarakat itu seperti apa sih? Mereka punya instrumen intel, mereka punya instrumen untuk memata-matai masyarakat di HP-nya, di sosial medianya, di tempat tinggal mereka, dengan siapa mereka bergaul. Tapi eh, belum begitu memberikan pelayanan yang betul-betul dibutuhkan. Maksudnya pelayanan yang betul-betul dibutuhkan tuh, saya melihat teman-teman masih di, apalagi di pedesaan, belum dapat akses ke pendidikan yang layak. Pendidikan seperti apa sih yang layak? Nah, menurut saya ya, yang bisa memudahkan mereka untuk hidup lebih sejahtera, entah itu menciptakan makanan sehat, healthy lifestyle, atau enggak kebiasaan-kebiasaan sehat yang tetap bisa membuat mereka eh, punya makna yang lebih dalam lah dalam kehidupannya. Ya, gitu sih, karena di eh, alasan dibalik kenaikan tarif ini juga sebenarnya banyak sekali alasan non ekonomisnya sih, lebih condong ke politik sih. Nah, balik lagi kan di awal, fungsi perpajakan itu saya bilang dia ini representasi idealisme politik. Kalau misalnya ditarik ke titik-titik ekstrim, orang-orang sosialis tuh memang ingin mengkonsolidasikan orang-orang yang eh, punya jiwa kolektif yang lebih tinggi gitu. Habis itu alat produksi, tanah-tanah, apa segala macam itu lebih banyak disentralkan ke pemerintah, biar pemerintah yang kelola, biar pemerintah yang menentukan apa yang baik buat kamu, apa yang buruk buat kamu. Tapi itu memang cenderung otoritatif sih. Dan ya, pajak itu memang sifatnya otoritatif. Tapi pada ujungnya pajak itu kalau misalnya kita mau berprasangka baik, ya itu dilakukan untuk proyek pembangunan jalan, membuat gedung, membuat ya pelayanan lebih mudah. Jadi ya kayak gitulah intinya. Dia, pesan saya adalah buat teman-teman, buat lebih meningkatkan partisipasinya sih dalam mengawal pelayanan publik, mengawal ya itulah intinya. Mungkin sekian sih dari saya buka aja sih sesi pertanyaannya. Mungkin dari teman-teman yang hadir di sini ada pertanyaan atau mau diskusi atau mau menyanggah, silahkan saya buka. Cek, cek. Kedengaran ya suara Gozak? Kedengaran, kedengaran. Tat. Iya, em, menarik yang tadi sudah disampaikan. Terima kasih atas pemaparannya. Jujur, soal pajak itu masih sesuatu yang awam ya. Kalau biasanya Zaki bilang saya awam status. Nah, di bagian ini saya juga merasa newbie, awam. Tapi justru dari beberapa kejadian yang akhir-akhir ini yang terjadi hiruk pikuk media sosial dan media kita dengan beberapa kejadian tadi ya, PPN 12%, kemudian sebelumnya ada beberapa isu-isu juga yang terkait dengan pengelolaan ekonomi di Indonesia, itu membuat mungkin bukan hanya saya tapi juga mungkin banyak anak-anak muda di luar sana termasuk Gen Z, Gen milenial, Gen Alpha mungkin yang juga menjadi tertarik atau mau belajar terkait dengan ya, literasi perpajakan ya. Kalau kita lihat di media sosial, khususnya yang saya amati setidaknya di X dan di TikTok itu banyak ya, apa namanya, konten kreator ataupun juga ya, eh, membahas yang mencoba mengangkat isu ini ya terkait dengan pro dan kontra itu nggak masalah ya.
tapi bahwa isu itu kemudian dibahas jadi wacana publik, orang kemudian aware yang tadinya nggak tahu apa bedanya PPH dan PPN seolah semuanya sama, sekarang jadi tahu ya apa ada pembahasan-pembahasan dasar gitu yang dibahas ya. Jadi itu satu satu hikmah ya kalau bahasa saya. Jadi kita bisa mengambil eh, pelajaran dari eh, peraturan ya. Walaupun kalau ditanyakan ke saya pribadi eh, itu jelas ya. Kalau teman-teman yang lihat di eh, foto profil WA saya sampai sekarang saya masih belum ubah ya sampai 2025 mungkin ya. Jadi hashtag tolak PPN 12%. Tadi Zaki mungkin menyampaikan terkait dengan konsep awal, konsep umum, kemudian apa namanya, ya teori-teori ya perpajakan dan bagaimana itu seharusnya dilakukan. Nah, di sini di tengah keterbatasan ilmu saya juga, saya masih belajar. Mungkin teman-teman yang lain ada yang bisa menambahkan ya, berkomentar. Tapi kan sebenarnya tadi mungkin juga sudah disampaikan ya, eh, pajak itu dilakukan sebenarnya kan kembali ke masyarakat idealnya. Jadi hadirnya pajak itu negara mencoba mengatur supaya keuangannya tidak kolaps dan itu bisa kembali ke masyarakat. Sehingga aturan sederhananya kan peningkatan pajak, kalaupun misalnya pajak itu mau ditingkatkan, itu harus berbanding lurus dengan transparansi pemerintahan, transparansi pelayanan publik, sekaligus juga peningkatan fasilitas atau akses ya, akses pelayanan publik ya. Kalau kita lihat misalnya eh, pelayanan publik kita masih banyak carut-marutnya ya, masih banyak yang tidak sesuai ya. Belum lagi nanti kalau bicara akses kesetaraan, keterbukaan, apa namanya inklusivitas terhadap kelompok-kelompok yang selama ini dimarginalkan atau selama ini dipandang sebelah mata oleh negara, kelompok difabel, ya, kelompok rentan, lansia misalnya yang itu banyak belum mendapatkan akses yang nyaman di fasilitas-fasilitas publik yang harusnya itu disasar oleh pajak yang kita bayarkan. Jadi situ problemnya. Jadi mungkin kalau misalnya itu sudah dirasakan oleh masyarakat, kemudian ada transparansi juga, tidak akan banyak ya riak-riak penolakan, kemudian apa namanya gerakan-gerakan semacam ini di media sosial tidak akan banyak. Tapi yang terjadi hari ini kan memang di tengah tadi ya masalah-masalah perekonomian, ya, kesenjangan ekonomi yang cukup tinggi. 1 tahun ke belakang kalau kita lihat misalnya ada banyak kasus-kasus yang berkaitan dengan pinjol, judol, itu semua ada kaitannya dengan perekonomian, masyarakat yang semakin terhimpit dengan utang, terhimpit karena di PHK ya. Yang terbaru misalnya perusahaan Sritex itu sudah dinyatakan pelit oleh pengadilan negeri, ada puluhan ribu yang di PHK ya. Dan itu mungkin hanya satu di antara banyak perusahaan lain ya yang juga mengalami hal yang serupa ya. Dalam isu yang lain misalnya di Jakarta dulu kalau tidak salah itu ada toko buku Gunung Mas itu juga sudah banyak yang tutup misalnya. Ya, itu tapi problem yang lainnya maksudnya ada kompleksitas di situ. Tapi bahwa eh, banyak terjadi pemutusan hubungan kerja, kemudian orang tidak bisa dapat pekerjaan yang layak, ya, jangankan di atas UMR, yang pekerjaan yang di bawah UMR pun kadang masih susah untuk diakses atau didapatkan. Nah, jadi hal-hal semacam itu menjadi bola liar, ya, bola salju yang terus menggelinding semakin besar dan ketika kemudian eh, pemerintah dalam hal ini eh, saya menggunakan istilah yang sering digunakan oleh Buya Syafi'i Ma'arif ya ketika beliau masih hidup, itu ketika pemerintah itu empati kepada masyarakat, ya, kepada rakyat, maka ya jangan salahkan kalau kemudian
apa namanya, kejahatan, kemudian sikap ketidakpercayaan publik pada negara itu semakin besar, ya. Itu nanti akan diperparah, ditunggangi eh, oleh ideologi-ideologi lain, misalnya yang mau mengganti sistem sistem negara Indonesia dengan sistem yang lain misalnya. Tapi itu kan sebenarnya hanya hanya asap dari api yang sebenarnya tadi apinya adalah ketidakadilan, ketimpangan sosial. Jadi pajak ini kalau saya punya opini ya, ini tentu opini pribadi, eh, bahwa yang menjadi masalah dari pajak ini sebenarnya bukan nominalnya saja, bukan nominalnya 12% itu ya, tapi bahwa ada ada ketidaksinkronan ya, istilahnya ketidaksinkronan ketika pemerintah itu mau menaikkan tapi itu tidak dibarengi dengan yang selama ini sudah terjadi. Pajaknya kemana ya, kita orang-orang yang tahu apa, tiap bulan setiap tahun bayar pajak ya, ada yang kendaraannya roda dua, roda empat itu semuanya dibayarkan, tapi dalam dalam realita jalanan masih banyak yang rusak, kemudian juga banyak kasus-kasus ketika kemudian pajak justru dikorupsi oleh apa namanya, pejabat-pejabat. Ya, saya tidak bilang oknum lagi ya, karena terlalu mudah kita apa ya, meninabobokan bahwa itu sebenarnya masalah personal pribadinya saja yang korup gitu. Enggak, menurut saya itu sudah sistemik ya. Jadi bukan oknum tapi memang sistem kita yang kemudian membuat celah untuk terjadinya penyelewengan-penyelewengan itu. Jadi di situ poinnya, bahwa eh, pajak yang akan, ya mungkin tetap akan terjadi ya di awal tahun 2020 akan terjadi, tapi saya rasa itu menjadi menjadi kritik keras ya, terutama bagi pemerintahan Pak Prabowo yang hari ini baru menjabat ya, walaupun kebijakan ini dibuat 2-3 tahun yang lalu ya, 2021 diketuk palu di DPR kalau tidak salah, yang saya ketahui, tapi kemudian dilakukan di pemerintahan saat ini karena memang kemarin COVID ya, jadi tidak bisa langsung diberlakukan ketika itu ya, masa COVID, nah baru bisa dilakukan sekarang setelah lebih stabil. Tapi ya tadi ya, bahwa ada banyak PR sebelum memberikan atau meningkatkan pajak, dan itu belum dilakukan oleh pemerintah. Yang saya khawatir dan prediksi, bukan prediksi ya, ya khawatir lah, khawatirnya dengan apa, prahara ini justru tingkat 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 orang mau bayar pajak itu semakin kecil. Saya nggak tahu, Zaki mungkin nanti bisa berikan data dari mungkin 5 tahun belakangan ini saja, berapa banyak apa tingkat partisipasi publik untuk membayar pajak itu berapa persen misalnya. Nah, setelah setelah kejadian ini bisa jadi orang semakin enggan, termasuk melaporkan kekayaannya, melaporkan asetnya misalnya, atau bahkan sesederhana pajak-pajak kendaraan yang memang sudah rutin dibayarkan tahunan misalnya, itu sudah orang banyak yang mungkin akan udah biarkan aja nggak usah dibayar misalnya. Jadi ya, itu jadi karena kepercayaan masyarakat semakin rendah dengan dengan pejabatnya yang juga integritasnya juga tidak menunjukkan ke arah yang memperbaiki diri, jadi tidak ketemu di situ kecocokannya antara rakyat dengan yang dipimpin. Walaupun saya juga nggak tahu ya, bisa jadi orang yang keluar-keluar tolak PPN 12% sekarang juga bisa jadi mereka dulu mereka juga nggak pernah bayar pajak misalnya. Tapi setidaknya saya, atau mungkin juga banyak orang-orang di luar sana yang juga bersuara untuk menolak, feeling saya juga mereka taat bayar pajak. Dan karena kita taat bayar pajak, maka kita punya hak untuk kemudian mengkritisi. Ya, kemana? Ya, tadi bahasanya Zaki, kita mengawasi, melihat ya selama ini uang-uang yang kita sudah keluarkan untuk negara itu kemana gitu. Kalau kembali ke publik ya, eh, nggak masalah. Tapi kan selama ini kita nggak melihat itu. Justru eh, pemerintah, pejabat itu semakin memperkaya diri kelompok golongannya masing-masing. Ini tuh ya, apa respon
dari saya. Maaf kalau masih cukup frontal, jiwa-jiwa aktivisnya masih ada soalnya. Nggak Penegak apa-apa, Tak. hukum belum Justru jadi saya pegawai kurang negeri. kurang yang kayak begitu malahan. Karena perlu perlu berada di lingkungan seperti itu. Yang saya saya juga merasa punya tanggung jawab juga sih buat menyampaikan ini gitu nah, bahwa dari sisi penyelenggaraan pelayanan publik dan dari mereka bagaimana teman-teman rapat di dalam pun sekalipun mereka sangat sering memboroskan anggaran pakai SPPD ke hotel, bahkan SPPD-nya fiktif istilahnya. Perjalanan dinas kemana, tahu-taunya dapat duit aja gitu. Menginap di hotel. Padahal sebenarnya kalau misalnya memang rapatnya betul-betul penting, tidak sekedar seremonial dan bisa diarahkan ke hal-hal yang substansial lah istilahnya. Itu bisa lewat Zoom aja. Dan itu jauh lebih menghemat anggaran daripada harus menyewakan hotel dan penginapan untuk 100 orang peserta. Belum lagi konsumsinya, belum lagi sewa convention hall, apa segala macam. Walaupun memang hal-hal seremonial mungkin penting untuk sekali dua kali. Tapi apakah sepenting itu hal-hal seremonial itu? Apalagi cuman membahas yang poinnya mungkin satu dua tiga aja untuk menyeragamkan gitu. Kalau misalnya saya lebih sepakat sih kalau misalnya di dalam PNS atau enggak di dalam ASN lah istilahnya yang pegawai negeri itu diterapkan ya sistem yang lebih mudah untuk pelepasan hubungan kerjanya berdasarkan kinerja, berdasarkan apa integritas. Tetapi balik lagi, se- penegak hukum, sistem hukum yang transparan itu saya rasa belum eh, begitu anu. Jadi kita yang di dalam ingin mencari teman, mencari apa, masih betul-betul kebingungan lah. Ini arahnya kemana? Kita kalau mau whistleblowing, mau melaporkan teman sendiri atau tidak membuat sistem yang lebih baik di dalam, itu rasanya malahan takutnya ya dia berteman dengan orang-orang penegak hukum yang sudah di luar sana gitu. Kita mau beda sendiri, menerapkan tarif yang semurah-murah mungkin untuk pelaksanaan pelayanan publik, teman-teman pada janggal. Terus benefitnya buat saya apa? Ya kan kamu digaji untuk melakukan itu. Tapi mereka terbiasa, complacent dengan fasilitas-fasilitas yang sebenarnya itu dibiayai oleh APBN. Dalam artian APBN itu ya dari pajak itu sendiri. Makanya eh, satu-satunya pesan yang cuman bisa saya anu tuh adalah memperhatikan eh, apa penyelenggaraan pelayanan publik dan penyelenggaraan proyek pemerintah itu seperti apa, terutamanya yang punya anggaran paling besar tadi dalam konteks Kemenkumham, eh, Polri, bagaimana mereka, apa kontribusi mereka selama ini gitu, kerja nyata mereka seperti apa. Nah, jangan-jangan anggotanya aja banyak, tetapi apa sih yang dihasilkan? Apakah keamanan dan ketentraman? Apakah masyarakat yang bebas dari kriminalitas, yang bebas dari kesenjangan sosial? Nah itu. Terus terkait anu juga sih pengen nanggepin juga terkait keinginan untuk bayar pajak eh, yang bisa jadi menurun. Memang ada sih istilahnya yang diminishing return. Saya lupa istilahnya itu. Jadi ke semisal tarif pajaknya terlalu tinggi, memang masyarakat itu kemungkinannya untuk melakukan tax evasion atau tidak penghindaran pajak itu bakalan risikonya lebih tinggi. Apalagi ketika tingkat kepercayaannya itu rendah, maka tingkat ya itu risikonya makin anu. Tapi biasanya orang-orang yang jujur itu dan tidak mau masalah biasanya ya tetap bayar pajak aja walaupun ngedumel gitu. Karena ketika tidak bermain di dalam, tidak ada teman di dalam yang bisa memastikan kebebasan hukum pidananya, ya dia tidak akan berani macam-macam. Atau enggak memang dia punya konsultan pajak yang bisa lihai dalam meneliti apa sih pengurangan pajaknya ini, apa sih celah hukumnya seperti ini. Ini memang eh, hukum itu betul-betul gimana ya? Saya bingung juga dalam rekayasa sosialnya itu seperti apa supaya betul-betul masyarakat tuh terarah budayanya lebih anu lah, lebih sadar hukum
istilahnya. Dan penegak hukumnya juga bisa menjadi contoh dari itu semua gitu. Karena ya saya juga jujur kebingungan juga sih untuk terkait perpajakan ini karena eh kalau misalnya menggunakan argumen silo atau enggak yang bekerja berdasarkan tupoksi masing-masing, kerjaan teman-teman di perpajakan itu yang dibina langsung oleh Bu Sri Mulyani di DJP itu memang cuman memungut pajak sebesar-besarnya, bahkan anggarannya tuh dikecilin untuk tahun depan, paling besar dikecilin, 21%. Sementara sisanya yang lain dinaikkan. Jadi ibarat ada penganaktirian di dalam situ. Orang yang dituntut untuk betul-betul transparan, efisien di dalam, dan bahkan mencari uang, itu eh, ya harus mau tidak mau jadi pionir dalam kementerian-kementerian lain. Walaupun budaya kerjanya masih belum bisa dicari juga sih, SOP-nya seperti apa, tuntutan kerjanya seperti apa. Karena selama ini memang terlalu santai sih di dalam, tidak ada target dan pengembangan yang tepat memang saya rasa. Itu aja sih kritik saya terhadap juga terhadap kementerian dan kelembagaan lain dalam mengoptimalisasikan dan mengefisienkan anggaran. Ujung-ujungnya kan sebenarnya pajak ini adalah pertanyaan anggarannya mau dikemanakan sih? Apakah mau dijadikan SPPD rapat di hotel atau mau jalan-jalan di mana gitu kan? Itu yang jadi biasanya akomodasi yang paling tinggi biasanya. Ya kayak gitu sih. Mungkin yang teman-teman lain mungkin ada yang menanggapi. Sudah asar juga ternyata. Atau mau nanggepin lagi, Tat? Silakan, Tat. Kita diskusi aja, Tat. Ya, apa ya? Ya itu sih kalau dari aku tadi ini ada tanggapan dari Zar ya. Eh, ini siapa Zar? Kenalanmu berarti ya Zar atau kalau dia kan nggak masalah. Tahu, nggak tahu. Izin menanggapi, Kak. Itu Masyarakat selalu dipaksa minta sadar pajak, tapi nggak pernah ada pembekalan ataupun pengenalan kepada seluruh elemen. Pada akhirnya pajak hanya jadi sesuatu yang sifatnya hanya pelunasan tanpa tahu. hmm, Yang gini, kalau saya pribadi sih memang sadar gitu nah. Eh, Sosialisasi dari teman-teman DJP. astaga. Masih Izah kah? Astaga. Ya sudah kuduga sih juga sebenarnya gitu nah. Enggak, aku nggak tahu, nggak kenal aku, nggak kenal aku. Cuman pura-pura nggak kenal. Aku nggak tahu sih. Jadi istilahnya tuh eh, belum target pasarnya gitu nah. Kadang kita mau ajukan sosialisasi, kita tuh harus mikir juga ini optimalisasinya bakal balik nggak? Kita ngelakuin sosialisasi tapi potensi pajaknya masih kecil. Jadi biasanya sosialisasinya memang ke perusahaan-perusahaan dan memang itu targetnya memang gede gitu. Jadi memang sosialisasi di teman-teman DJP itu biasanya ke perusahaan menargetkan. Karena mereka PKP, pengusaha kena pajak, dan mereka tuh potensi PPH terbesar. Ya kayak gitu sih. Kalau misalnya golongan abangan, apa yang mau dipajakin, kita juga nggak tega. Walaupun mau sosialisasi, bayar pajak apa, nggak tahu juga gitu. Kalau misalnya sosialisasi, takutnya malah jadi kayak galang dana gitu nah. Kalau STNK, PBB itu kan memang benefitnya secara langsung didapatkan. Tapi yang biasanya sosialisasi itu PPH sih, pajak penghasilan. Di mana Izar ini? Mana suaranya anjir? Ya intinya begitulah Mas Izar. Belum ada kepentingan untuk begitu mensosialisasikan karena untuk mengefisienkan biaya sosialisasi kita juga harus hitung-hitung. Untuk sosialisasi ke golongan atas tuh lebih
perlu sih sama penegakan anunya. Iya, iya, iya sih. PPN nggak perlu disosialisasikan karena langsung dipotong gitu nah. Ngitungnya per transaksi lagi. Iya, dan nggak usah ngapain disosialisasikan kan aku tinggal ngambil aja gitu. Aku tinggal nagih ke pihak penyelenggaranya ya, ke perusahaannya aja. Kamu mungut anunya ya dari konsumennya, jadi tetap ke pengusahanya yang disosialisasikan. Sosialisasinya menarget pengusaha, bukan buat acara, seminar, buat terbuka untuk umum, enggak. Jadi ya memang idealnya anu sih seminar tentang iya, iya juga sih Mas. Pengusaha juga mencari cara biar bebas dari pajak. Iya. Karena apalagi kan kalau misalnya restorannya itu diwajibkan memungut pajak, itu mau ndak mau ya harganya dinaikkan kan. Kalau misalnya harganya naik, berkurang dong yang datang ke situ. Pak Prabowo. Keluarkan aja Mas Izar, semuanya Mas Izar. Aku sebenarnya memang kebiasaan berusaha menengahi sih, sama menjaga menjaga hati supaya tetap bisa berhusnuzon kepada Bapak Prabowo yang sangat terhormat 58%. Wah, luar biasa sekali. Iya, tergantung dia bisa konsolidasi kekuatannya enggak. Bisa dia bisa milih polisi yang jujur dan enggak bakalan bisa disuap, habis itu dia bisa mengalahkan anu enggak penjaga penjaga pintunya 100 orang terkaya itu. Karena kan kadang bodyguardnya orang terkaya itu kadang lebih pintar daripada polisi, securitynya. Jangan salah. Masalahnya kadang orang yang terkaya itu backingannya juga polisi sendiri. Iya, makanya memang integritas, akuntabilitas sebenarnya yang paling penting tuh dibuka aja akuntabilitas. Nanti orang-orang akan menilai sendiri. Kayaknya di bukunya Yuval tentang apa technological apa otoritarian apa ya istilahnya? Technological apa sih itu? Yang intinya AI bakalan diktator, technological dictator, AI dictatorship, intinya begitu lah. Itu kayaknya kejauhan lah kalau ngomong tuh anjir. Astaga. Ya, intinya begitu lah. Transparansi, intinya transparansi. Menuntut transparansi, teman-teman jurnalis tetap dibela, walaupun mereka nyeleneh, enggak apa-apa, nulis aja. Ya jurnalis kadang juga ada juga sih yang tidak begitu berintegritas. Jadi asal nulis aja yang penting terjual. Sih serba salah. Ya sudah lah kayaknya balik ke moralitas aja lah. Anu aja, studi moral aja. Nggak tahu juga solusinya apa. Ini terekam masih ya. eh Kalau saya sih, iya, gimana ya? Setuju kalau pajak itu dinaikkan, apalagi PPh yang bracketnya dinaikkan sampai 40%.
45. Jadi setuju kalau PPh yang dinaikkan. Oke, jelas? Yang di yang di apa? Yang dibahas netizen bukan PPh-nya, Pak. PPM. PPh mah aman. Kalau PPN sih ya balik lagi lah. Kalau misalnya kita dapat makanan gratis, KPR, eh, jadi semua biaya hidup itu ditanggung pemerintah lah. Itu ya mungkin bisa jadi worth it karena bisa jadi kita menekan biaya hidup sehari-hari kan sebulan. Kayak yang misalnya kalau misalnya kita hidup sendiri tanpa ada bantuan makan siang bergizi, mungkin pengeluaran kita sebulan 900.000 atau enggak 2 juta. Tapi kalau misalnya ada itu program itu bisa ditekan jadi separuhnya kan, iya itu. Enggak yang Ibarat gini, kita disuruh kerja sama orang, tapi ndak digaji, ndak diapa, tapi semuanya ditanggung. Kita mau apa dikasih, mau rumah dikasih, mau makanan dikasih. Ya sebenarnya pandangan politik aja sih. Tapi kalau kayak gitu, kalau semuanya dikasih, apa enggak jadinya nggak Malas. mendidik juga. Iya, Jadi malas. kita jadi ya sudah apa-apa diberikan negara. Logika bansos kan itu ya jadinya. Betul. Jadi ya pokoknya ada bantuan tiap bulan udah aman gitu. Itu yang kayaknya juga nggak tahu ya di makan bergizi misalnya artinya ke sana juga. Ya udahlah pokoknya kan makan siangnya sudah gratis misalnya anak-anak. Akhirnya menerima itu. Tapi sebenarnya kan yang dibutuhkan orang tua, masyarakat, apa ya keluarga-keluarga itu bukan diberikan, tapi bagaimana akses supaya apa bagaimana negara bisa menjamin supaya keluarga-keluarga itu tiap tiap bulan ada pemasukannya dan dia bisa makan sehat, bergizi sesuai dengan apa namanya ya kesukaannya masing-masing lah bahasnya gitu kan karena Hmm, kalau lebih teknis lagi kan makanan bergizi gitu bisa jadi juga nggak efisien karena misalnya ada anak yang vegan misalnya nggak makan ayam ada yang hmm, misalnya mau makan ini gitu kan jadi nanti takutnya jadi boros lagi tapi itu teknis banget sih memang jadi betul. boros lagi sehingga tadi itu nggak jadi solusi juga jadi memang yang perlu ditekankan itu bagaimana negara hadir untuk memberikan jaminan semua orang bisa bekerja, berusaha, dan mendapatkan akses fasilitas-fasilitas pelayanan publik, kesehatan, tempat ibadah, kemudian pendidikan itu. Jadi untuk urusan dapur ya kita bisa sesuai dengan hajat masing-masing menghidupi gitu. Itu sih kalau dari Kadang diriku. Ini agak berisik ya. counter argumen dari itu tuh Seth, adalah bagaimana masyarakat itu kadang-kadang tidak bisa diberikan tanggung jawab sepenuhnya dalam konteks apakah mereka itu bisa memperhitungkan dampak sosial dari kegiatan usaha mereka atau enggak kegiatan mereka untuk mencari penghidupan. Jangan-jangan mereka ketika dibebaskan begitu aja, mereka bakalan membakar hutan atau enggak buat usaha minuman yang enggak sehat atau enggak kosmetik abal-abal atau enggak ya makanya ada kan pajak manisan kalau nggak salah, pajak minuman berpemanis kalau nggak salah. Itu juga didasarkan apa pertimbangannya dimasukkan ke rancangan undang-undang tuh karena ya memang angka diabetes di Indonesia tuh tinggi betul. Entah karena akses ke gula terlalu mudah atau memang masyarakatnya belum punya kesadaran yang cukup gitu. Jadi memang pertanyaan apakah ini otoritatif atau enggak liber libertarian itu memang agak-agak anu gitu. Jadi ya saya enggak tahu juga lah. Kadang saya menghibur diri aja Tat, dengan alasan-alasan seperti ini dalam penetapan besar nilai pajak pertimbangan.
Pertimbangannya ya kalau PPN nggak ada kalau misalnya tembak liar. Tapi kemarin dari eh, orang dalam DJP pada debat juga sih kayaknya di Kementerian Keuangan itu apakah jadi atau enggak, dan kayaknya sih bakalan ditunda entah itu sampai 2026 atau gimana, karena Bu Sri Mulyani sudah kadung ngomong itu tuh untuk barang-barang mewah aja, bukan PPN seluruhnya. Jadi barang-barang mewah apa aja yang bakalan dapat kena 12%. eh Gimana ya? Ya itu yang dead weight clause itu bisa ndak market itu menyerap inefisiensi yang bes barang mewahnya apa belum? Iya, belum dijelaskan secara rinci. Anjir. Ini eh logika logika perhitungannya aja ya. Jadi kalau misalnya di dead weight clause itu sudah enggak sih, berikan simulasi sederhana dari pertimbangan pertimbangan tarif. Ya, aku juga ndak begitu berani juga sih membilang kalau misalnya ini tuh pasti pertimbangannya seperti ini. Masih banyak lah yang non ekonomis, tapi yang dari ekonomisnya itu ya perhitungannya dari intervensi pasarnya, distorsi pasar yang dibentuk dari kebijakan itu. Pasti ada pergeseran jumlah komoditas yang beredar di pasar pasti berkurang. Terus satu itu, dua ya yang dikonsumsi juga otomatis dari konsumen berkurang juga. Tapi bisa diatasi juga sih sebenarnya dengan eh, inflasi sebenarnya. Atau enggak kebijakan moneter. Jadi tadi aku mau jelaskan itu tapi aku ragu karena aku belum riset juga sampai ke sana kok. Kok aku enggak kepikiran jelasin ke sana ya. Karena memang M2 atau enggak uang beredar di dalam negeri itu masih betul-betul rendah lah kita. Masih 46% dari GDP, dari PDB. Sementara di negara-negara maju itu sudah 140%. Kita sepertiganya aja belum. Tapi memang ya matikan aja lah. Ya sudah, kita hentikan daripada kepanjangan live stream. Gimana matikannya nih? Ini rekaman, bukan bukan apa? Bukan live streaming YouTube kan? Iya, oh ini recording. Kalau kalau mau dimasukkan YouTube nanti dipotong aja bagian misah-misuh Prabowo tadi. Astagfirullah. Dalam semua. Sebenarnya kalau menurut saya pribadi sih agak hiperbola juga sih 12%. Karena efektifnya itu 0,9% aja. Mungkin memang dari anunya ya, dari 9% tuh dari tarifnya ya. Jadi kenaikannya efektif itu 9%, Deng. Iya, aku salah 0. Ya 9%. Cocok sudah. PPN 12% Selios. Oh ini ada pertumbuhan inflasi di sini. Proyeksinya. Pasti tahun depan naik banget sih. Antara 5 lah kayaknya. Oh, proyeksinya 4. 4,11. Kalau saya pribadi tuh lebih lebih concern sih sama sama inklusivitas dalam berusaha gitu nah, atau enggak ilmu-ilmu pengusaha gitu. Jadi orang-orang tuh kan
kalau punya usaha bisa mempekerjakan orang, menggaji orang, memberikan kesejahteraan bagi orang-orangnya sendiri gitu nah. Kalau kenapa pilihannya hanya PPN bukan pajak lain ya enggak tahu. Tapi memang PPN tuh paling mudah buat buat pemerintah pusat buat dipungut. Tinggal ngubah tarif aja udah selesai. Kalau PPH itu skemanya ribet sekali. Ini sama aja kayak yang kita kirim di web ini, Tat. Sama yang di web, link web itu versi yang enggak, versi yang belum terdownloadnya. Hmm. Kalau Izhar pakai handphone kan dia nggak akan melihat PDF yang ku share di chatbox itu. Negara memeras rakyat, waduh, tanpa persetujuan rakyat ya. Ya sebenarnya persetujuan rakyat sudah melalui persetujuan rakyat, tapi melalui persetujuan anggota DPR yang dipilih oleh rakyat. Ketuk palunya kan di DPR. Kalau saya pribadi sih malah tertarik ke kenapa sih masyarakat itu begitu gitu. Nah, padahal sebenarnya sampai 15% pun enggak masalah gitu. Kalau 15% mungkin teriak oke. Tapi dari kenapa digorengnya sekarang gitu nah. Padahal memang dari 10% memang dari dulu tuh rencananya memang seingat saya masih di dalam kampus tuh ada rencana sampai 15% kalau nggak salah. Atau enggak 12% aja ya. Tapi memang bertahap. Jadi eh, sementara pajak penghasilan dari perusahaan tuh diturunkan. Yang dari 25% sekarang jadi 17% kalau nggak salah. Nah itu kenapa nggak ada yang demo buat masyarakat? Nah, tapi ya memang yang paling diuntungkan tuh perusahaan besar sih. Dan jadinya iklim untuk investasi, untuk teman-teman didapatkan lapangan pekerjaan tuh jadi naik, jadi melebar gitu. Saya jujur penasaran di golongan abangan itu, teman-teman idealnya jadi pekerja itu pekerja apa sih gitu. Mau berkontribusi bagi masyarakat dalam bentuk apa pekerjaannya. Larinya anggap aja lah buat BPJS, untuk bangun jalan, untuk bangun rumah sakit, untuk bangun kantor agama, kantor KUA dengan 300.000. Ya. Bangunnya tidak merata, kayaknya sama rata. Iya, karena memang SDM di masing-masing tempat memang beda. Mau bangun stadion yang bagus sekalipun di tempat entah berantah yang tidak ada fasilitas airport, tidak ada fasilitas walaupun lapangannya rata, bagus, mulus, tapi aksesnya belum terintegrasi, ya sia-sia jadinya. Memang biasanya tuh apa sih istilahnya? Konglomerasi, aglomerasi, aglomerasi, ya aglomerasi. Jadi biasanya modal tuh menumpuk di satu daerah, menumpuk di satu tempat terpusat, dan ya mm, wajar aja, manusiawi aja. Memang kayak begitu siklusnya gitu. Dan wajar sih kalau misalnya butuh dana karena utang naik terus sih Mas. Tahun ke tahun nggak pernah surplus.
selalu defisit anggaran, selalu ngutang intinya setiap tahun. Dan utang ini ya adalah konsekuensi dari pembangunan gitu lah. Mau bangun apa, mau bangun ini, bangun itu. Aku juga nggak tahu sih gimana caranya meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dari keuangan nano. Iyalah, ya sudah kita akhiri. Mungkin ada kata-kata terakhir penutup. Oh, saya sih. Kan kamu yang presentasi, Zak. Jadi kata-kata closing statementnya dari Anton. Oke, closing statementnya adalah jangan lelah untuk memperhatikan apa yang sedang dikerjakan oleh pemerintah karena pemerintah diam-diam mengambil uang dari kamu. Jadi Oke. ya tetap dipantengin, tetap dikritik, tetap belajar, meningkatkan kualitas diri segala macam. Ya, saya juga akan melakukan itu dan sangat terbuka kalau misalnya mau berdiskusi lagi selanjutnya. Saya tutup diskusinya kali ini. Terima kasih banyak atas kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.